Ya, halo teman properti, dengan saya Angga @personalproperty_smg, Instagram kami ataupun YouTube kami di Blok Muda Semarang. Kali ini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang menjadi perbedaan uh, pekerja broker di zaman sekarang dan di zaman mungkin 5-10 tahun yang lalu ataupun bahkan 15-20 tahun yang lalu, teman-teman. Apa sih yang menjadi perbedaan dan apa yang membedakan dan apa saja kelebihan di era saat ini? Mari kita simak video kali ini, dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini ataupun channel ini di Blok Muda Semarang untuk info properti dan info sharing properti lainnya. Kita simak video kali ini. Ya teman-teman, kali ini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang menjadi perbedaan broker di era sekarang, zaman digital, dengan broker di era mungkin 10-15 tahun yang lalu yang non digital, di mana HP ataupun alat komunikasi dan juga media belum berkembang saat ini. Apa sih yang menjadi perbedaan akan saya sharingkan kali ini. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu teman-teman, orang tua saya atau papa saya emang bergerak di bidang broker dari tahun 93 teman-teman, 93-94. Walaupun beliau ini adalah sebuah bekerja di sebuah salah satu kontraktor yang ada di Kota Semarang, tapi beliau juga menjalani bisnis broker walaupun tidak sepenuh waktu, tapi dari tahun 93-94 beliau sudah menjalani di bidang ini, dimana saya sering sharing dengan papa di rumah, sering ngobrol tentang apa yang menjadi perbedaan. Terutama saya pribadi sangat banyak belajar dari sosok papa, dimana sudah lama di bidang broker, tetapi ada perbedaan yang kita bisa bandingkan dan kita bisa ambil dari segi positif di era yang lalu, dan juga kita bisa combine dengan media digital di saat ini. Jadi bukan berarti zaman dulu lebih kurang efektif daripada sekarang, tidak juga, karena zaman dulu pun juga broker yang mendapatkan hasil yang luar biasa juga banyak, dimana banyak orang yang main tentang properti, pengusaha-pengusaha zaman dulu seperti Ciputra ataupun Khairul Tanjung dan lain-lain, mereka bisa mencapai nilai yang luar biasa dan kekayaan yang luar biasa dari properti, teman-teman. Jadi yang membedakan adalah yang pertama, yang paling signifikan adalah tentang media elektronik dan media digital yang ada. Di zaman dulu mungkin hanya ada media cetak, ataupun setiap ada yang kita sebagai broker, kita ataupun sebagai yang punya barang, dia ingin menjual asetnya melalui koran, melalui media cetak, ataupun cuma di kontak-kontak ditawarkan kepada relasi melalui bisa melalui hanya SMS ataupun email mungkin, teman-teman. Jadi di zaman yang membedakan yang pertama adalah dalam era digital ini adalah pengembangan teknologi, dimana yang pertama, yang dulu mungkin kita tidak bisa mendokumentasikan aset itu dengan baik. Berbeda dengan saat ini, kita bisa mendokumentasikan dengan video, dengan foto, dengan mungkin ada Google Maps untuk kita mengerti akses-akses lokasi ataupun lingkungan sekitarnya. Zaman dulu mungkin kelemahannya adalah tidak ada era di mana buyer punya gambaran yang utuh tentang properti yang ditawarkan, tapi harus survei lokasi, harus mencari waktu untuk melihat lokasi. Yang pertama untuk melihat lokasi yang dia mungkin tertarik, teman-teman. Jadi yang pertama yang membedakan adalah media sosial ataupun alat elektronik yang digunakan sebagai seorang broker. Oke, yang kedua tentang media sosial yang digunakan. Dulu mungkin hanya media cetak, sekarang mungkin media elektronik, ada OLX, ada rumah123.com, ada Instagram, mungkin YouTube dan lain-lain, teman-teman. Yang kedua yang membedakan adalah media sosial ataupun media elektronik atau media cetak yang digunakan. Dulu mungkin hanya sebatas koran, sekarang udah kita bisa update ke media sosial yang kita punyai. Dan tapi positifnya di era yang lalu adalah saat broker tersebut sangat memiliki hubungan yang dekat dengan calon buyer dan calon owner. Karena apa? Karena biasanya yang dipasrahin untuk menjual asetnya adalah orang terdekat dari owner tersebut. Jadi
ada satu yang punya tanah atau punya lahan atau rumah yang akan dijual, dia akan hanya berfokus dengan satu dua orang yang dia percaya sebagai broker. Makanya mungkin orang-orang kaya di zaman dahulu, dia awalnya mungkin sebagai seorang supir suatu juragan properti ataupun bos properti, akhirnya dia bisa menjadikan properti itu lahan kehidupan dia kemudian. Karena apa? Dekat dengan bos tersebut, orang tersebut yang sebagai investor properti, teman-teman. Jadi faktor itu sangat berpengaruh, faktor di mana orang zaman dahulu dekat dengan bos properti tersebut, makanya dia akan menjadi juga pemain di bidang properti, teman-teman. Jadi itu yang perbedaan berikutnya, kelebihan di zaman yang dulu juga. Dan yang kemudian adalah ada hal-hal yang dalam tanda kutip supernatural, dalam tanda kutip apa ya, di zaman dulu mungkin orang lebih suka dengan hal-hal klinik dalam bahasa Jawanya, kayak apa, biar tanah itu laku menggunakan mungkin doa-doa orang pinter bahasa seperti itu, ataupun syarat-syarat yang lainnya, dimana di saat ini itu mau percaya atau tidak itu urusan masing-masing individu, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya yakin bahwa semua rezeki, semua berkat itu datangnya dari Tuhan dan tidak bisa dengan cara kita. Caranya gimana? Ya dengan kita benar-benar berdoa, benar-benar mengandalkan Tuhan, mengandalkan semuanya, mengandalkan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi, dan menurut saya pribadi, untuk mencapai suatu nilai transaksi yang besar tidak mungkin bisa dicapai dengan cara manusia. Jadi dalam artian kita harus doa, benar-benar fokus pada Tuhan. Dan saya pribadi menjalankan, mungkin ya ada doa, mungkin kita doa soal kepercayaan kita, terus paling tidak kita punya keyakinan untuk minta doa ke orang tua, dalam arti orang tua kandung ya teman-teman. Kita minta restu untuk kita bisa menjalankan asetnya, mungkin kita beramal, mungkin kita berbuat baik, mungkin itu hal-hal yang umum yang bisa kita lakukan selain daripada yang seperti dulu tentang hal yang kronik ataupun mistis, teman-teman. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang signifikan sebagai seorang broker di era sekarang dan di era yang mungkin non digital sebelum 10 atau 15 tahun yang lalu, teman-teman. Oke, jadi kali ini sharingnya sekian sharing dari saya, biar bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita sama-sama memperlengkapi diri untuk kita terus mengembangkan diri di bidang properti. Dan lebih penting adalah kita mau belajar kepada sosok-sosok yang sudah berhasil di bidang properti melalui media yang ada YouTube, ada media sosial yang mana kita bisa akses semuanya kepada orang-orang yang kita akan anggap dia sebagai guru, mentor kita sebagai properti investor ataupun broker properti, teman-teman. Oke, sekian sharing kali ini, biar bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, God bless you.